wabarakatuh. Apa kabar sahabat gizi dimanapun berada? Perkenalkan saya Farul Rozi. Saya adalah dietitian di RSUD Raden Matahir Provinsi Jambi. Pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan materi webinar gizi dan dietetik. Semoga ilmu bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan komen ya. Ikuti terus postingan kita di Instagram @dpdasdijambi dan juga di akun YouTube DPD Asdi Jambi Official. Terima kasih. Baik, mari kita lihat medical nutrition therapy pada pasien critical ill dengan status PDP COVID-19. Ini merupakan materi yang kita sampaikan pada webinar gizi dan dietetik DPD Asdi Jambi yang dilaksanakan pada Rabu 22 April 2020 melalui aplikasi Zoom. Masalah pada critical ill. Sering terjadi systemic inflammatory response syndrome, yaitu merupakan respon klinis terhadap rangsangan spesifik dan non-spesifik yang terdiri dari minimal 2 tanda dan gejala. SIRS yang disertai infeksi selanjutnya akan disebut dengan sepsis, di mana prevalensi SIRS mencapai sepertiga dari total pasien rawat inap dan 50%-nya berada di ICU. Sepertiga pasien dengan SIRS akan berkembang menjadi sepsis. Jenis infeksi yang sering dihubungkan dengan sepsis yaitu yang pertama infeksi paru-paru atau pneumonia, flu, influenza, appendicitis, infeksi lapisan saluran cerna atau peritoneum, infeksi traktus urinarius pada saluran urin, infeksi kulit, infeksi pasca operasi, dan infeksi sistem saraf. Bagaimana refeeding syndrome bisa terjadi dan kapan? Manifestasi klinis pada refeeding syndrome dimulai saat pemberian karbohidrat kembali. Saat nutrisi diberikan kembali pada masa starvasi, proses anabolisme akan segera dimulai. Metabolisme tubuh akan kembali bergeser ke arah metabolisme karbohidrat, di mana glukosa akan kembali menjadi sumber energi utama. Peningkatan jumlah glukosa dengan respon yang menyertainya berupa pelepasan insulin akan meningkatkan ambilan seluler dari glukosa, kalium, magnesium, dan fosfat. Pergeseran kembali elektrolit ke dalam sel akan menyebabkan hipokalemi, hipomagnesium, dan hipofosfatemia. Insulin juga menyebabkan efek natriuretik pada ginjal yang menyebabkan retensi dari natrium sehingga terjadi retensi cairan dan ekspansi dari volume cairan ekstraseluler. Maka muncul tanda gejala klinis refeeding syndrome. Bagaimana manajemen refeeding syndrome? Berikanlah makanan bertahap dimulai dari 10 kilokalori per kilogram berat badan selama 2 kali 24 jam atau 5 kilokalori per kilogram berat badan pada kasus yang ekstrim. Pada kasus anak dan dewasa, peningkatan intake kalori dilakukan 10-25% per hari selama 4-7 hari sampai target kecukupan kalori terpenuhi. Jadi memang tidak bisa diberikan langsung sesuai dengan kebutuhan. Pertimbangan pemberian multivitamin mineral, suplementasi yang seimbang, pemberian cairan natrium harus terukur, pemeriksaan elektrolit setiap hari direkomendasikan sampai mencapai kondisi yang stabil. Pemeriksaan albumin setiap minggu juga perlu dipertimbangkan. Nah, pertimbangan kecukupan asupan pasien critical ill, terapi diet diberikan berdasarkan kondisi penyakit. Diet diberikan bertahap dengan target 70%, dimulai dari makanan cair ya, cair jernih, penuh, kental, saring, dan lunak. Parenteral diberikan sesuai instruksi DPJP, dan tugas dietitian yaitu menghitung asupan parenteral nutrisi setiap hari. Ini ada contoh beberapa produk parenteral nutrisi, dan dietitian penting sekali menghitung asupan energi ataupun zat gizi yang masuk dari parenteral nutrisi. Ini perlu kolaborasi antar profesional pemberi asuhan ya. Jadi memang kita diperlukan kolaborasi ini untuk menjaga agar pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal, di mana kita sebagai dietitian merupakan bagian dari PPA tersebut. Apa tugasnya? Tugasnya ada tugas mandiri, tugas kolaboratif, dan juga tugas delegatif. Kita lanjutkan, kebutuhan gizi pada pasien critical ill dengan COVID-19, energi diberikan 25-30 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari. Pemberian energi bertahap ya, diberikan 10-15 kilokalori per kilogram berat badan dengan target kebutuhannya tercapai sekitar 70%.
Protein diberikan 1,2 sampai 2 gram, lemak diberikan 20 sampai 25% dari total energi, karbohidrat sisa dari protein dan lemak, sementara vitamin dan mineral harus cukup sesuai kebutuhan. Cairan cukup dan juga bentuk makanan sesuai dengan kondisi penyakit. Jadi memang diet pada pasien critical ill dengan PDP COVID ini memang menyesuaikan dengan kondisinya dan juga faktor penyakitnya. Ini medical nutrition therapy pada stroke. Kebetulan kita mendapatkan kasus PDP stroke. Stroke merupakan penyakit yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu, terdiri atas stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Tujuan dietnya mencukupi kebutuhan energi dan zat gizi pasien stroke untuk memberikan makanan sesuai kondisi pasien, mencegah dehidrasi pada pasien stroke. Sementara syarat dan prinsip dietnya, energi diberikan sekitar 30-45 kilokalori per kilogram berat badan per hari, proteinnya 0,8 sampai 1,5, lemaknya 20-35% kebutuhan, sementara karbohidrat diberikan 60-70. Kolesterol diberikan 200 mg per hari dengan serat 25-30, cairannya cukup, dan juga pada fase akut diberikan diet cair. Jadi memang bentuk makanannya diberikan bertahap. Ini merupakan protokol pemberian makanan enteral dan parenteral nutrisi pada pasien stroke, di mana jika pasien masuk rumah sakit dilakukan asesmen oleh dietitian. Jika gastrointestinal tract-nya berfungsi, maka diberikan makanan enteral. Jika tidak diberikan parenteral, maka ahli gizi bertugas untuk melihat asupan yang masuk baik melalui gastrostomi, jejunostomi, NGT, ataupun dari sentral parenteral nutrisi ataupun dari perifer. Jadi memang jika asupannya kurang, kita berkolaborasi dengan dokter ke ruangan perawatannya, kita berikan masukan untuk pemberian parenteral nutrisi. Kita punya kasus MNT critical ill pada PDP COVID-19. Kasus ini masuk Tuan A, 52 tahun, dengan keluhan penurunan kesadaran, tiba-tiba pingsan di rumah. OS didiagnosa infark lakunar cerebri dengan kolaps segmental paru kanan. Dilakukan pemeriksaan tekanan darah 167/111 mm air raksa dengan nadi 117 kali per menit, respirasi rate 23 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius dengan SpO2 99%. Dilakukan pemeriksaan ureumnya sekitar 23 mg per desiliter dengan kreatinin 0,6, white blood cell-nya 13 kali 10 kali 9 per liter dengan Hb 13 gram per desiliter. Dilakukan pemeriksaan ronsen, terdapat kesan bronkopneumonia. Untuk pemeriksaan antropometri, Tuan A ini mempunyai berat badan 63,3 kg, tinggi badannya 160 cm. Tuan A mempunyai 3 orang anak dan dilakukan wawancara dengan istri, kurang menyukai sayur-sayuran, makan buah-buahannya 2 kali sehari, suka mengkonsumsi jeroan, menyukai gorengan, dan setiap pagi minum kopi dan riwayat merokok. 24 jam, pasien ini mengkonsumsi kopi 1 gelas, nasi 2 centong, ayam goreng 1 potong, sedangkan pepaya 1 potong. Pasien merupakan seorang wira swasta yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, dari Kota Bandung, dan baru 2 minggu berada di Provinsi Jambi untuk bekerja. Pasien mempunyai riwayat hipertensi dengan mengkonsumsi obat rutin 10 mg amlodipin. Saat ini pasien mendapatkan terapi NaCl 0,9% 20 tetes per menit dengan obat-obatannya injek ceftriaxone 1 kali 1 gram, injek bralin 3 kali 1 gram, omeprazol 1 kali 1, dan tromboaspilate 1,1. Screening gizinya dengan catatan bahwa pasien critical ill jika masuk ke ruang rawat intensive care itu langsung otomatis dilakukan asuhan gizi terstandar. Dan dari screening MST-nya kita memperoleh total screeningnya yaitu 3. Riwayat gizinya untuk pasien ini, pasien kurang suka mengkonsumsi sayuran, suka makan buah 2 kali per hari, suka konsumsi jeroan, mengkonsumsi gorengan, dan setiap hari minum kopi, dan riwayat merokok. Dengan recall asupannya 366 kilokalori, 20% dari kebutuhan, proteinnya 14 gram, 21,6% dari kebutuhan, lemaknya 11 gram atau 20%, dan juga karbohidratnya 62 gram atau 28%. Maaf. Asupan cairan NaCl-nya sekitar 1400 dengan asumsi 20 tetes per menit itu
Dicari dengan perhitungan 3, 60 cc dikali 24 jam, itu 1440 cc atau 2,88 kalori per 24 jam dengan asupan energinya itu 0 kalori. Antoprometeinnya kebetulan di high care unit kami ada timbangan di bed pasiennya. Jadi seperti di gambar ya, sebelah kanan, itu berat badannya pasiennya 63,3 dengan tinggi badan 160 cm, berat badan ideal 54 kg dengan indeks massa tubuh 24 kg per meter kuadrat disebut normal. Pemeriksaan fisik atau nutrition focus physical finding, tekanan darahnya tinggi ya, 167 per 111 mm air raksa, hipertensi grade 2 dengan nadi 117 kali per menit tinggi, respirasi rate-nya 23 kali 23 kali per menit normal, suhunya 37 derajat Celcius, SpO2-nya 99% normal, terpasang NGT dengan produksi residu 24 jam negatif. Pemeriksaan biokimia, faal ginjalnya 23 mg per gram per desiliter normal, kreatinin 0,6 mg per desiliter normal, darah rutinnya white blood cell 13 kali 10 kali 9 per liter itu tinggi, HB-nya masih normal sekitar 13 dengan ronsen, terdapat kesan bronkopneumonia. Klien historinya riwayat personal pasien laki-laki, umurnya 50 tahun ya, sukunya Sunda, pekerjaan wira swasta, riwayat sosialnya beragama Islam, riwayat medis terkait gizi, tidak bisa makan minum melalui oral. Riwayat penyakit sekarang, infak lakuna kolaps mental paru kanan dengan riwayat pengobatan terdahulu amlodipin 10 mg. Riwayat obat-obatan sekarang mendapat injeksi ceftriaxone 1x1 gram, injek Bralin 1x1 gram, omeprazol 1x1 gram, dan tromboaspilate 1x1. Diagnosa gizinya yaitu asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan kekurangan asupan makanan dan ditandai dengan tidak cukupan asupan dibanding kebutuhan 22,5%. Untuk nutrition klinisnya, kesulitan menelan berkaitan dengan penyakit dan ditandai dengan OS terpasang NGT dengan produksi residu negatif. Nutrition behavior, kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi berkaitan dengan kurang informasi gizi dan ditandai dengan OS suka mengkonsumsi jeroan, minum kopi, dan suka merokok. Baik, intervensi gizi, perencanaannya, tujuan dietnya mencukupi kebutuhan energi dan zat gizi pasien stroke dengan memberikan makanan sesuai kondisi disfagia untuk mencegah dehidrasi. Syarat dan prinsip diet, kebutuhan energi diberikan 30-45 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari, proteinnya 0,8-1,5 gram per kilogram berat badan ideal per hari, lemaknya 20-35% dengan kebutuhan karbohidrat 60-70. Dengan catatan, untuk pasien COVID diberikan karbohidrat kecil dari 50% untuk mengurangi gejala sesak. Kolesterol diberikan kecil dari 200 mg per hari, seratnya 25-30, cairannya diberikan sesuai dengan kebutuhan. Pada fase akut, diberikan dietnya mulai cair, dan pada fase pemulihan bisa sampai dengan bentuk makanan dimulai dari cair, saring, lunak, dan biasa. Preskripsi diet pasien ini diberikan diet stroke. Bentuk makannya itu cair penuh dengan kebutuhan energi. Jika dihitung berdasarkan kebutuhan energi itu 30-54 kg. Berat badan ideal 1620 dengan proteinnya 1,2, 64,8, lemaknya 58 gram dengan karbohidrat 218 gram. Route pemberiannya yaitu nasogastric tube atau NGT, frekuensinya 6 kali 100 cc per 4 jam dengan osmolaritas 1 cc 1 kilokalori pada jam 10, 14, 18, 22, jam 2, dan jam 6 pagi. Dengan cairan parenteral diberikan NaCl 0,9% dengan 20 tetes per menit, itu 2,88 kalori per 24 jam dengan cairan parenteralnya itu 100 cc per pemberian. Memang diberikan dietnya bertahap, itu dimulai dari 10 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Karena memang untuk melihat bagaimana perkembangan dietnya untuk pasien stroke ini juga. Rencana monitoring kita lihat pada hari berikutnya, kita targetkan asupan itu mencapai 25% dengan fisik klinisnya normal. Nah, laboratoriumnya kita lihat normal per pemeriksaan. Pengetahuannya kita lihat mengerti diet pada saat pulang. Jadi memang nanti kita evaluasi setiap hari, dan di critical ill pasien harus setiap hari kita lihat monitoringnya karena memang itu berubah. Dan pengalaman saya selama di critical ill, setiap hari dilakukan monitoring dan evaluasi, memang pada pasien tersebut setiap hari itu berubah kondisinya dan juga harus kita monitor sebagai dietitian.
Ini contoh penulisan monitoring pasien selama perawatan ya. Pada hari kedua kita recall 600 kilokalori dengan pemeriksaan klinis sudah mencapai normal yaitu 141 per 84 mm air rasa untuk tekanan darah, suhunya 37 derajat Celcius dengan nadi 83 kali per menit dan SpO2-nya 94% dengan respirasi rate 22 kali per menit, di mana ini tekanan darahnya masih lumayan tinggi tapi tidak terlalu tinggi ya. Diberikan perubahan intervensinya pada hari kedua di mana pasiennya dipindahkan ke ruang isolasi COVID karena merupakan pasien PDP COVID-19 dan diberikan diet perubahan energinya 750 kilokalori, proteinnya 45 gram dengan jalur NGT, frekuensinya 3 kali 250 cc per 24 jam dengan osmolaritas 1 cc per 1 kilokalori pada jam 6, jam 12, jam 18 dan untuk membantu mengurangi kontak pasien perawat yang memberikan diet tersebut. Ini contoh penulisan asesmen gizi di CPPT. Jadi memang kami di rumah sakit menggunakan format ADIME ya. Jadi seperti ini. Ini penulisan monitoring evaluasinya masih menggunakan ADIME dan kita pada hari kedua kita lakukan monitoring evaluasinya itu dengan asupan naik menjadi 750 kilokalori. Ini contoh NCP ya, jadi memang pasien ini kita lakukan asupan gizi dan nanti ditandatangan oleh dokter penanggung jawab perawatan untuk verifikasi bahwa pasien tersebut sudah kita lakukan asupan gizi terstandar. Terima kasih. Nah, demikianlah materi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa